Sobat SOS, kenalin aku Ayu, yang dimana kali ini kita akan bincang-bincang santai dalam acara Sound of Selong Squad bersama dengan salah satu relationship officer mentor di KC Selong. Siapa lagi kalau tidak lain dan tidak bukan yaitu Mas Kimas Gunawan. Yuk kita kenalan dulu. Halo Mas Kimas. Halo Selamat semua pagi. Sobat SOS. Saya Kenalan dulu dong. Mas Gunawan, Relationship Officer kantor cabang Selong. Ganteng kan pemirsa? Iya. Nah, jadi saya hari ini senang banget nih karena dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol, bisa mengulik-mengulik nih sama salah satu RO yang sangat berpengalaman tentunya ya dalam seputar job desk-nya sebagai relationship officer. Kali ini Mas, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih seputar program jaminan kesehatan nasional untuk badan usaha. Tentunya nggak asing dong buat Mas Kimas seputar jaminan kesehatan nasional untuk badan usaha. Nah, saya ini penasaran sih Mas Kim, kenapa sih untuk badan-badan usaha ini harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan? Kenapa tuh alasannya Mas? Baik, jadi BPJS Kesehatan sebagaimana Undang-Undang 24 tahun 2011 itu dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nah, sisi dari segmen salah satu di BPJS Kesehatan ini, Sobat SOS adalah segmen pekerja atau biasa disebutnya peserta penerima upah. Seperti itu. Jadi, yang mana apabila ada badan usaha, Sobat SOS memiliki upah, lalu diberi upah, maka sudah menjadi kewajiban oleh badan usaha untuk memfasilitasi kepada pekerjanya. Begitu Sobat SOS. Oh begitu ya Mas. Jadi kalau semisalnya nih peserta nih sudah bekerja, tapi misalnya dia masih menjadi peserta di BPJS Kesehatan yang lain. Dalam artian misalnya dia itu ditanggung pemerintah nih Mas. Kalau nggak salah namanya PBI ya. Betul. Nah misalnya dia masih jadi tanggungan pemerintah yang menjadi peserta PBI itu, apakah itu juga harus menjadi peserta BPJS Kesehatan di badan usaha itu? Kan dia udah punya BPJS sebelumnya Mas. Betul. Jadi terima kasih kepada Sobat SOS yang telah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk Sobat SOS yang sudah terangkat ekonominya sebagai pekerja, maka Sobat SOS tidak berhak lagi untuk menerima bantuan iuran. Seperti itu. Nanti untuk data Sobat SOS dialihkan kepada segmen pekerja dari tempat kerja Sobat SOS sekalian. Seperti itu. Oh, jadi tidak akan ada double kepesertaan ya Mas, walaupun sebelumnya sudah terdaftar di segmen yang lain? Betul, seperti itu. Jadi pengalihan segmen ya Sobat SOS ya, istilahnya pengalihan segmen mengubah juga tata cara metode pembayaran. Yang mana tadinya Sobat SOS mungkin dibayarkan oleh pemerintah, lalu Sobat SOS beruntung mendapat pekerjaan, Sobat SOS wajib didaftarkan oleh tempat kerjanya dalam segmen pekerja. Oh begitu. Terus nih Mas, terkait dengan iurannya, apakah sama nggak sih iurannya dengan yang peserta mandiri, seperti ketentuan yang peserta mandiri, atau ada memang ketentuannya sendiri untuk iurannya untuk yang di badan usaha ini Mas? Baik Sobat SOS, jadi BPJS Kesehatan dalam segmen pekerja ini teknisnya diatur dalam Perpres 82 tahun 2018. Dalam Perpres 82 tersebut ada batas atas dan batas minimum dari suatu penghitungan iuran. Batas bawahnya yaitu ada Perpres kembali Sobat SOS, yaitu perubahan dari Perpres 82, yakni Perpres kalau nggak salah 64 Sobat SOS. Nah, tahun 2020. Nah, Sobat SOS, jadi kalau misalnya Sobat SOS memiliki upah di bawah UMK kabupaten kota, maka Sobat SOS dengan angka iurannya itu berdasarkan UMK. Nah, apabila Sobat SOS memiliki upah di atas UMK, maka iurannya berdasarkan gaji Sobat SOS, tunjangan tetap dan gaji pokok. Seperti itu. Nah, namun dari BPJS Kesehatan pula diatur ada batas atasnya yakni 12 juta. Nah, Sobat SOS, kenapa seperti itu? Karena disitulah BPJS Kesehatan sesama pesertanya saling gotong royong. Seperti itu. Wah, keren juga ya Sobat SOS terkait dengan segmen badan usaha ini yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya nih Mas Kim, saya nih penasaran, apa sih kelebihan dari segmen di badan usaha ini ketimbang di segmen-segmen yang lain? Mungkin ada bedanya mungkin atau bagaimana? Mungkin dari segi ketentuan atau apa mungkin ada bedanya? Baik,
Nah, Sobat SOS, kalau misalnya Sobat SOS terdaftar di segmen pekerja ini, pembayarannya itu dibayarkan oleh sebagian dari perusahaan, sebagian dari Sobat SOS sendiri sebagai penerima upah. Nah, untuk kelebihannya itu kelasnya memperoleh kelas 2 Sobat SOS. Gitu. Dan juga Sobat SOS dapat mengcover satu pasangan sampai 3 orang anak gitu ya Sobat SOS. Nah, jadi tidak lagi pembayaran seperti di segmen PBPU Mandiri yang mana pembayarannya itu iurannya satu orang maka punya iuran sendiri jadi per jiwa. Misalnya dalam satu keluarga kartu keluarga ada 5 orang maka Sobat SOS memilih kelas 1 misalnya 150.000 dikaliin 5 orang. Nah, lumayan juga ya tuh Mas ya. Betul. Kalau 150.000 dikali 5 orang kelas 1 betul. Berapa tuh, lumayan juga ya. Betul. Ya, tapi kalau gaji masih UMK, aduh agak seret ya pemirsa ya. Gitu. Jadi ketika Sobat SOS memiliki upahnya di bawah UMK dengan dasar hitungan UMK, maka Sobat SOS iurannya bisa jadi lebih murah gitu. Dibandingkan Sobat SOS harus mendaftar di segmen mandiri. Oh begitu. Nah, tapi kan tadi Mas Kim bilang kalau terdaftar di segmen badan usaha ini bisa menanggung pasangan dan juga keluarganya. Betul. Nah, tapi untuk kasus yang dimana suami istrinya ini sama-sama pekerja itu gimana Mas Kim? Apakah didaftarkan oleh salah satu saja atau harus dua-duanya atau bagaimana? Oke, baik, ingat ya Sobat SOS, dalam tanggungan segmen pekerja ini, satu pekerja bisa mengcover dengan status keluarga, pasangan ya, pasangan dan anak sampai 3. Nah, apabila pasangannya itu adalah seorang pekerja juga, maka pasangannya mohon maaf Sobat SOS harus berdiri sendiri atas nama badan usaha atau pemberi kerjanya. Jadi di segmen pekerja ini Sobat SOS harus menyesuaikan dengan status hubungannya nih. Kalau statusnya adalah seorang pekerja, maka masing-masing suami istri di-cover oleh tempat kerjanya. Seperti itu. Paham. Jadi begitu ya Mas untuk skemanya untuk yang dalam hal suami istri ini sama-sama bekerja. Betul. Nah, kalau untuk ya yang namanya kita bekerja ya Mas, kita nggak tahu ya bisa jadi kita berhenti di tempat kerja tersebut atau bisa jadi lanjut kan. Nah, untuk kasus yang misalnya pegawai yang resign atau berhenti itu apakah ada ketentuannya tetap ditanggung atau bagaimana? Baik Sobat SOS, jadi kalau misalnya Sobat SOS berhenti dari segmen pekerjaan, gitu, Sobat SOS maka keaktifan BPJS-nya juga nonaktif. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para Sobat SOS mantan pekerja nih? Harus melakukan aktivasi di segmen mandiri atau di segmen pengajuan lagi nih, misalnya jatuh lagi ekonominya, gitu, di segmen penerima bantuan iuran, mengajukan diri ya Sobat SOS, jangan lupa. Gitu. Nah, kalau seperti itu Mas, kalau nih misalnya ada, bayangkan nih di suatu perusahaan, misalnya perusahaan yang besar, terus ada pekerjanya yang resign. Nah, untuk penonaktifannya itu apakah harus ke kantor atau gimana Mas? Atau mungkin ada aplikasi atau mungkin ada kanal yang bisa digunakan untuk melakukan penonaktifan atau bagaimana? Baik, jadi Sobat SOS dan pemberi kerja tidak perlu khawatir. BPJS Kesehatan menyediakan sebuah aplikasi berbasis website yang disingkatnya EDABU, kepanjangannya adalah Elektronik Data Badan Usaha. Nah, di sana personalia dari badan usaha atau HRD gitu ya, biasanya itu menggunakan aplikasi EDABU untuk apa? Untuk pendaftaran pekerja, untuk pendaftaran anggota keluarga, nah, dan untuk penonaktifan juga gitu. Jadi tidak perlu personalia tiap ada kebutuhan datang ke kantor BPJS. BPJS Kesehatan menyediakan fasilitas aplikasi EDABU yang untuk digunakan seperti itu. Wah, keren juga ya kalau misalnya dalam pengurusan administrasi dan lain sebagainya difasilitasi dalam satu aplikasi. Betul. Jadi kan nggak perlu repot-repot ke kantor ya Sobat SOS. Nah jadi gitu nih, terima kasih banyak saya ucapkan untuk Mas Kimas atas sharing-sharingnya, tapi sepertinya nggak afdol nih kalau nggak nanya terkait dengan gimana sih pengalamannya, sedikit aja pengalaman selama menjadi RO, dan mungkin pesan-pesan untuk perwakilan badan usaha atau mungkin para owner, para direktur, dan para pengusaha nih terkait dengan program JKN, apa nih saran-sarannya untuk mereka? Baik, halo Sobat SOS semua.
bagi pemberi kerja maupun penerima upah, BPJS Kesehatan yang dipercaya oleh pemerintah memiliki 3 prinsip, yakni sharing. Ya, sharing itu artinya berarti saya peserta BPJS Kesehatan, walau sehat, tetap bisa membantu masyarakat atau tetangga kita yang sedang sakit. Nah, yang kedua adalah ini Sobat SOS, apa namanya? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Nah, nunggu-nunggu ya Sobat SOS. Nah, Nungguin ya. yang penting juga adalah protection. Nah, ketika Sobat SOS itu sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, Sobat SOS terjamin ketika pelayanan kesehatan, apalagi mengalami pengobatan yang memerlukan biaya yang tinggi ya Sobat SOS ya. Nah, dengan BPJS Kesehatan dengan konsep sharingnya, artinya peserta yang sehat bisa membantu peserta yang sedang sakit, seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan prinsipnya ini compliance, yaitu patuh terhadap undang-undang gitu. Jadi Sobat SOS, kewajiban dari segmen pekerja ini dijatuhkan kepada pemberi kerja maupun pekerjanya, seperti itu, yang sebagaimana kita diamanahkan untuk menjaga kestabilan nih itu dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, memerlukan dukungan dari Bapak Ibu Sobat SOS sekalian untuk sebagai peserta JKN. Gitu. Betul. Nah, Sobat SOS, jadi itu tadi seputar kenapa sih badan usaha itu harus terdaftar di BPJS Kesehatan di segmen badan usaha. Sudah dijelaskan tadi oleh Mas Kim, manfaatnya banyak sekali dan tentunya bukan untuk individu semata, tetapi tak lain dan tak bukan ini adalah merupakan konsep gotong royong untuk kita semua. Nah, untuk perwakilan badan usaha jangan lupa untuk mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan ya. Oke, nah mungkin itu dulu Mas Kim. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi udah mau sharing-sharing bareng Sobat SOS semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.